ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah masjid, yaitu salam rahimahumullah. Pada kesempatan yang baik ini, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, sempat dan sehat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita adalah dialog antara Allah dengan neraka. Sebenarnya di Quran itu ada dialog penduduk neraka sa'ir dengan penduduk surga. Itu ada dialog antara penduduk neraka umum dengan penduduk surga, dan ada dialog antara Allah dengan neraka. Jadi bukan manusianya, tapi nerakanya. Perlu kita ketahui bahwa neraka itu makhluk, surga itu juga makhluk. Jadi makhluk itu ada yang diberikan tugas namanya mukallaf, ada yang tidak diberi tugas, ya namanya ghairu mukallaf, yang diberikan tugas dan dibebani menjalankan perintah sekaligus menjauhi larangan, plus ada ancaman dan pahala, itu manusia dan jin. Selain itu ada tugasnya tapi tidak ada ancamannya. Selain itu malaikat itu dapat tugas, tapi kan tidak diancam apa-apa sama Allah. Hewan itu ada tugasnya, sebagaimana neraka, surga itu semuanya diciptakan untuk menjalankan misi masing-masing. Nah, termasuk Allah itu sudah mengatakan di dalam Al-Quran sebuah janji yang itu didengar, diketahui. Ya, kalimat mendengar ini juga kita menisbatkan pada manusia ini. Mosok nalokok keumu apa kuping. Jadi mengetahui. Nah, emang dia kok mengetahui apa dia punya akal? Pokoknya bahasanya orang bilang neraka itu memahami, mengetahui mbuh carane. Jadi jangan ditanya carane piye, apa dia mendengar. Ya mungkin kayak handphone sekarang itu kan bisa mengetahui siapa yang megang. Wong nyatane handphone kula niku kan betul sidik jari. Lah nek sidik jalani wong ya muni ngene kok Anda tidak bisa masuk. Berarti kan dia mengenali handphone itu, mengenali. Nah kok dia bisa tahu ya? Yo, kuwi penjelasannya neraka bisa tahu. Nah di Quran itu ada ayat la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam dengan manusia dan jin. Jadi Gusti Allah itu nanti dawuh apa, neraka jahanam itu akan dipenuhi. Nah, neraka itu kan tahu suatu saat neraka itu kan
apa ya jenenge? Nek so panggonan kok banyak yang kosong jenenge apa? Masih longgar. Longgar ya. Nah, tapi kan banyak yang kosong. Nah, neraka niku mengalami fase itu. Loh, kok kosong? Nah, terus kemudian Allah nanya, ini ada di surat Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam. Jadi yang nanya Allah kepada jahanam. Sing ditakoni napa? Apakah kamu sudah penuh? Kemudian jahanam menjawab. Menjawab niku ya rada gaya. Hal min mazid, masih ada tambahan. Berarti kan neraka jahanam niku ya rada tanda petik ya. Rada nantang karo Gusti Allah. Kami cukup ya. Nek memang masih ada orang-orang yang perlu dimasukkan, kami siap menampung. Jadi nek jenengan naik lebu kono, silakan. Ada ini, space ada, neraka jahanam cukup. Jadi space ada. Jadi kalau jenengan mau masuk, monggo, nggak akan menunggu. Malah ditakoni Gusti Allah cukup betul. Nah itu monggo. Nah, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim juga mengomentari hadis ayat ini. Jadi saya bacakan hadisnya agak panjang deh. Haddatsana Abdul Wahab ibnu Atha fi qoulihi azza wa jalla yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid fa akhbarana an Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a bil izzati fiha qadamahu fa yang zawiya ba'daha ila ba'din wa taqulu qad bi izzatika wa karamika wa la yazalu fil jannah fadlun hatta yumsi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca, jahanam senantiasa berkata masih ada tambahan. Jadi jahanam koyo nantang-nantang, tak ada ya. Masih ada tambahan boten, masih ada tambahan boten. Lalu Nabi menceritakan neraka jahanam senantiasa dilempari, maksudnya ditambahi, dilempari. Kan lebune kan boten alus-alusan Bapak Ibu, boten alus-alusan campur. Jadi lempari lebu, lempari lebu. Nah kemudian dia selalu ngomong hal min mazid, masih ada tambahan, masih ada tambahan. Nah ini kan saya tanda petik nantang Gusti Allah. Itu betul Gusti. Hingga Rabbul Izzah Gusti Allah meletakkan kakinya, tanda petik ya, tanda petik ini. Kemudian sebagiannya terhimpun dengan sebagian yang lain. Lalu jahanam mengatakan cukup, cukup demi keagungan dan kemuliaanmu. Jadi jahanam ternyata saya enggak, mulanya ngomong ini tambahan kan bodoh. Wis entek menusane saya. Enten malih boten. Enten malih tidak tahu Gusti Allah. Tanda petik karena kalimat tidak niki atau napa sensitif. Tidak tahu Gusti Allah. Pon boten takon meneh, boten takon meneh. Nah, jadi Bapak Ibu, neraka jahanam itu memang space-nya cukup, dicipta oleh Allah begitu luas sampai seluruh manusia seandainya dimasukkan itu cukup sampai di situ, cukup semua. Nah, sekarang kita nambah gambaran begini Bapak Ibu. Jadi di hadis Sahih Bukhari itu ada cerita. Suatu saat
di yaumil qiyamah Allah niku manggil Nabi Adam, ya Adam, wahai Nabi Adam. Terus kemudian Nabi Adam menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilan ya Allah, enten apa Gusti. Fayunada bisautin inna Allaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilanan. Kemudian Allah menyampaikan, jadi ada suara tanpa lupa, Allah memerintahkanmu untuk mengeluarkan dari anak cucumu golongan yang masuk neraka. Qala ya Rabbi wa ma ba'tsun nar, qala min kulli alfin wa hum qala tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina. Ada ini di besok ya buat yaumil qiyamah, coba itu anak-anakmu sing mlebu neraka sak liya. Terus sesudah itu setiap 1000 anak cucu Adam 999 di neraka. Jadi ini dari 999 ini hadis sahih Bukhari. Jadi terus kemudian pada saat itulah orang hamil kemudian keguguran, terus banyak orang yang tiba-tiba berubah. Dibacakanlah ayat wa ta'ala sasukal wa ma'hum bisukal walakin na'ada Allahi syadid. Kemudian sahabat yang mendengar itu fasyakoda dika'alan nas hatta taghayyat wujuh. Ketika Rasulullah menyampaikan itu di hadapan para sahabat, menungso saat itu sahabat-sahabat Nabi itu wajahnya maleh kabeh, terus mereka terasa berat sekali. Niku nek sahabat dikandani motor niku do tiba. Nek kula jenengan ora patek gitu. Jadi data yang disampaikan tadi niku sahabat langsung berubah wajahnya. Murung semua, takut semua. Niku zaman biyen memang level takut sama Allahnya tinggi. Nek saniki ora patek. Jadi kula jenengan ngomong pengen itu justru ora patek. Ya, pokoknya umur. Saya bacakan hadis ini malam itu. Hatta taghayyat wujuh, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat respon tadi kanjeng Nabi ini terus nyadar, wah kok sahabatku kok kaya ngene, kok dokoden ngene, piye iki. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, min Ya'juj wa Ma'juj tis'a mi'atin wa tis'atun wa tis'ina wa minkum wahidun. Ini loh mas, jumlah anak cucu Adam niku 1000 kuwi siji menungso 999 kuwi Ya'juj Ma'juj. Dengan bisa bayangkan Ya'juj Ma'juj niku berarti kita pakai statistik dari ini ya 8,2 miliar kondoni mboten ngomong supaya dihitung dhewe pakai 8 miliar penduduk bumi saat ini, berarti 999 kali lipat itu. Nek 1000 berarti kan 8 triliun gitu. Nah kita 1000 kali lipat. Nah yang 8 triliun kurangi 8 miliar, ya tinggal kurang, berarti 7 triliun 992 miliar. Niku jumlah Ya'juj Ma'juj. Kalau digambarkan hari ini ya, kita pakai data hari ini. Kita pakai data hari ini. Nah Ya'juj Ma'juj niku rata-rata masuk neraka. Waduh, berarti sing kalah Ya'juj Ma'juj. Wih, ayam tau kasih panas tau, kasih panas. Nah berarti dewi-dewi ini, lah katut Ya'juj Ma'juj nopo. Kalau dilihat Ya'juj Ma'juj ini ngendi loh,
Lampok. Tapi dia itu manusia loh. Ya'juj Ma'juj itu manusia yang dibuang oleh Dzulqarnain. Jadi nek kaya film-film superhero yang bisa nguwung manusia. Kula kan biyen tontonan niku sungguh kok meh kita kapan gua nonton sungguh kok zaman biyen lho nganggur nonton TV nontonnya sungguh kok itu tahun itu nggih 2000-an ya 2000 saya cilik. Nah, salah satu kemampuan yang digambarkan di situ niku nek ana wong nakal niku diguwung pakai kekuatan gaib kan Bapak. Nah, saya nggak tahu ibu sekolah ngerti ceritanya. Ketika kita membaca cerita Dzulqarnain, itu ada dalam Quran juz 16 itu, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard dan seterusnya itu. Ya'juj Ma'juj itu bikin rusak di muka bumi ini, maka kemudian Dzulqarnain membuat tembok pembatas. Yang kemudian tembok pembatas ini tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bangsa loh, bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah tembok ini nanti, wallahu a'lam, suatu saat akan hancur. Sehingga ketika hancur, disebut nanti kondisinya seperti apa. Nah, kalau seperti itu, summa antum finnas kasyarati sauda fi jabith tawil abyad. Jadi nek ngono kuwi menungso di kalangan manusia. Kalian ini di antara jumlah manusia seperti rambut putih siji ning ngone sapi warna ireng. Maksudnya kan cilik lho Bapak Ibu. Kok aja muni lah sapi ini wanen Pak. Betul. Ini maksudnya normal. Normalnya seperti itu atau seperti rambut hitam di sapi warna putih. Kemudian Rasulullah menyampaikan, saya berharap kalian seperempat ahli surga. Begitu mendengar ngoten niku do takbir Allahu Akbar. Jadi do takbir. Ya dia niku takbir Allahu Akbar. Tapi ngomong kene seperempat penduduk surga niku umat ngajak Nabi. Kemudian Nabi ngendikan, mboten sida seperempat, sepertiga ahli surga adalah kalian. Takbir Allahu Akbar. Terus kemudian Rasulullah menyampaikan, sida sepertiga, setengah penduduk surga itu Anda. Nah, jadi kalau jenengan berpeluang memenuhi setengah penduduk surga. Ini dawuh aja Nabi Muhammad. Sing melu kanjeng Nabi. Nek melu Ya'juj Ma'juj berarti ditunggu sama jahanam. Gusti cukup boten, itu tambahan boten. Leboni Ya'juj Ma'juj yang 999 di antara 1000 jumlah penduduk manusia itu ternyata jahanam cukup. Itulah dialog antara Allah dengan neraka jahanam. Jadi pelajarannya bagi kita memang Bapak Ibu hati-hati terhadap neraka, karena neraka sudah disediakan. Nah untuk ini kalau kita baca di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah menyampaikan allati waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakar urung ubin. Jadi nek kula jenengan bikin api unggun niku kan urung-urunge nganggo kayu. Nah, urung-urunge neraka jahanam niku pakai manusia dan batu. Batu niku batu-batu yang disembah itu besok jadi urung-urunge neraka jahanam. Batu-batu yang disembah itu. Terus kemudian manusia itu akan dimasukkan ke situ.
Nah, Allah sampaikan sebenarnya neraka itu uiddat lil kafirin, disediakan. Neraka itu bagi orang-orang kafir. Jadi muslim tidak disediakan neraka. Tapi muslim sing memaksa masuk neraka boleh. Sekali lagi ya, kalau Bapak Sudi, neraka disediakan untuk orang kafir. Jadi jenengan itu disediakan oleh Bapak. Betul. Betul. Nek jenengan mukmin, jenengan muslim tidak disediakan neraka. Tapi nek nekat lebu panggonane cukup. Tapi ini monggo ini Gusti Allah mau nyediakan kowe kanggo tapi nek melu antri tetep leboke. Jadi bulan jenengan bulane aja melu antri. Saya itu nggak mau masuk neraka, omongnya, tapi kelakuannya kok kayak ngantri itu. Waktu itu jenengan dikandani, apa bantuan Pak? Wong siji untuk 1 juta, tapi jenengan nggak masuk, kok jenengan bos antri, KI Pak, KI 1 juta. Nah, ini antriannya apa? Cek, lu sadar muslim kok nih gini? Malaikatnya, kok bisa nih gini? Ternyata dia mendesel melu antri lebu. Tidak ada neraka kok disediakan kanggo wong mukmin itu. Tapi ini masuk ya monggo. Ya, dobrak pintu neraka silakan. Itu monggo. Karena Nabi itu pernah suatu saat ada salah satu sahabat ya, namanya siapa saya lupa. Jadi sahabat ini suatu saat membersamai Rasulullah dalam safar. Namanya sinten tahu. Masalahnya buat terkenal. Nah, Abu Hurairah kan kenal. Ini sahabatnya buat terkenal. Jadi sahabat ini beliau membersamai Rasulullah. Terus karena membersamai Rasulullah beliau itu khidmah. Khidmah itu apa ya? Khidmah itu meladeni Rasulullah. Nah, salah satu yang diladeni beliau ngambil air wudhu dan juga air untuk kebutuhan hajat kan nanti. Tadi kalau makanya dia buat nempel ya. Jumbo lah pokoknya wadah nih. Naik muni kendi diproduksi tahun itu. Jadi semua ibu lah katanya. Jadi ada wadah, terus bawakan air. Habis itu, ini dalam perjalanan Rasulullah nanya sama orang tadi, Mas, jangan lupa siji, mana? Kemudian orang ini menjawab, wah, ini kesempatan ini. Ya Rasul, kalau memang saya harus minta sesuatu kepadamu, saya ingin membersamaimu di surga. Ini jalurannya kan dua banget Bapak Ibu. Jalurannya dua banget. Ini sahabat ngomong. Kemudian Rasulullah mengatakan, wah aku ingin masuk. Ini ya, sampai masuk surga itu urusan. Tapi, oke, nanti saya mintakan kepada Allah. Tapi dulu saya dibantu. Nah, bantu pun ya Rasul. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Niku wonten kitab Riyadhus Shalihin. Betul salah hadis Muslim. Ya, Bukhari atau Muslim ya. Pokoknya antara itu. Hadisnya betul salah nomor 105 ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat cerita tadi, oh ya pantas deh. Nek ono sahabat, ono para ulama, kok sholatnya pengen mati, sujudnya pengen mati. Niku jenengan aja muni berlebih-lebihan, dan memang ada sahabat yang nanya, kemudian Rasulullah mengatakan, bantu aku. Sampai kan ya lo membersamaiku di surga, bantu aku dengan kafaratus sujud. Nah,
apakah berlaku hanya orang itu? Para ulama menyebut boten. Ini anggaran jenengan pengen dekat sama Rasulullah dan yang diucapkan langsung oleh Rasulullah itu memperbanyak sujud. Maka dulu saya pernah sampaikan di majelis ini ya mungkin ya, entah apa udah lama, ada yang menganjurkan sedikit-sedikitnya kita ini sholat 50 rakaat per hari. 50 rakaat per hari. Kayaknya beberapa waktu yang lalu ada yang nanya tentang naik pensiun gitu. Iya betul. Nah, itu saya sampaikan tadi. Iya. 50 rakaat ini ya? Iya termasuk. Oh, termasuk ya? Kejar target. Oh iya betul. Jadi 50 rakaat ini sebenarnya bukan angka berlaku Bapak Ibu. Itu mengadopsi atau menerjemahkan bahasa Nabi, bantu aku dengan banyak sujud. Nah jangan saya ketahuan sujudnya lebih penting satu sih. Satu orang berapa kali sujud? Dua ya. Jangan sholat 2 rakaat berapa kali sujud? 4 ya. Nah berarti nek 50 rakaat 100 kali sujud. Niku ono sing takoki, Pak kok 50 banget lho. Dalile opo kan? Wong sakniki kan senengane takon dalile opo. Quran yang di hadis ini penjelasan tentang hadis. Sebenarnya tidak ada kalimat 50 tidak ada, 100 tidak ada. Cuma kan kita melihat sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu semalam sholatnya pertama itu rakaat. Jangan bisa bayangkan berapa kali sujud itu. Kemudian dikurangi jadi 200 rakaat. Ya tentu ini kalau kita praktekkan berat sekali Bapak Ibu. Nah masalah abot kalau enteng, ini gua tergantung tentang mindset Bapak Ibu. Anggap bayaran ini gede kan abot apa Bapak? Gitu. Baik. Risiko mati apa? Dengan bayangin, wong sing masang kaca ning lantai 59. Itu risiko nih. Mundur Bapak Ibu. Masang kaca jopo nek ora bersih iku kepleset sithik masalah. Nanti kalau nih kok gelem Mas bayar gede Pak ngono alasane. Terus ini PLN Pak, PLN itu kan ono sing gaweane nuti apa jenenge pelaku niku apa jenenge memeriksa kabel sutet Pak. Kabel ini kok diperiksa salah sidik apa mati ya gelantungan di atas itu ini bukan kalau nanti tanggal mau PLN. Nah, saya kebetulan dulu kan ngaji di PLN jadi ngaji ngenisin nanti ini ya coba di sini. Nah saya nanya itu kok mati Pak? Oh risiko besar gaji besar Pak. Menurut kami nggak betul. Jadi lembur oke asal gajinya gede. Nah, saya ingat semalam lembur sholat 1 sholat 100 itu angka yang tidak bagus ya. Bayarannya gede, kondone mek ngono kuwi, akeh sujude bayarannya niku bersama dengan Rasulullah. Bayarannya gede lagi. Gede Pak sing ngerti. Sewa nanti mah bayarannya nganggu dunda kok. Berarti lapatnya akeh. Wong ning kene sedina wae 1 juta ning kono mung kei 50.000. Nah 50.000 US dollar. 50.000 US dollar tahun 1 juta rupiah mirandi. Ini mata uang. Nggih maksudnya ngoten Bapak. Kula jenengan wani kosong mergo ngerti bayarannya gede. Imam Ahmad bin Hanbal wani sewengi 400 rakaat sebab ngerti bayarannya gede. Ngono ceritane. Ngono sampai ke ekstrem masalah. Pakaian ibadah. Kok kakean sapi yo to jenengan gede teman kakean ibadah.
memang kula jenengan ibadah sami kok muni kakean. Mau kita itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya kalimat seimbang monggo dibedah. Kalimat seimbang itu dibedah. Kalau kita bicara seimbang, lalu kita bedah seimbang itu maknanya apa? Proporsional kan? Nek proporsional, kanggo ing donya sing cacahe 70 tahun itu dengan hidup di akhirat yang selamanya, coba bayangkan kalimat seimbang itu seperti apa. Silakan dicek ya Pak, pakai hati yang bersih, pakai nurani yang benar, terus dicek aja. Jadi masalahnya nawakone wis ngenteni ngomong wae kok halune Mas iki. Enten tambahan lho. Jadi nek ngomong sing nakal-nakal ngoten niku jahanam seneng. Masalahnya kan dhek entuk bensinannya Pak. Karena tema kita adalah dialog antara Allah dan neraka, maka tentu ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ini saya sampaikan dulu untuk yang di depan sana. Ibu, halo. Ini ada pertanyaan. Wilayah saya. Jadi ya ada pertanyaan. Iya. Jadi mungkin didahulukan nggak apa-apa. Pak Din siap-siap Pak Din. Ada, monggo kalau ada dulu. Ini saya baca dulu, saya baru ini. Pak Muji siap? Mic-nya mana mic-nya Pak Muji? Pak Joko ada? Pak Aliato? Dan saya baca dia sih. Siap. Ada seorang fulanah perempuan merasa dikirim sesuatu, badannya dibuat sakit yang sampai dibuat sholat juga terasa panas dan kesakitan. Nanti disampaikan. Terkonfirmasi dari beberapa sumber memang ada seseorang yang berpotensi mengirim sesuatu kepada si fulanah ini. Orang tersebut katanya memang suka main dukun dan ada konflik dengan fulanah. Sempat berkonsultasi dengan orang pintar, katanya dikirim sampai. Sudah didoa-doakan dengan surat-surat ayat suci Quran. Juga katanya oleh orang pintar ini. Kabar terakhir kemarin masih merasa kesakitan. Pertanyaannya sebagai seorang muslim, apa yang bisa kita ikhtiarkan apabila dihadapkan dengan situasi seperti ini? Oke. Bapak Ibu, berkaitan dengan masalah sihir, santet, penuh, teluh, apalagi fudu, macam-macam bentuknya seperti itu memang ada. Sekali lagi, itu memang ada. Sebagai muslim kita tidak mengingkari keberadaannya. Kenapa kita mengatakan ada? Pertama, di surat Al-Baqarah ayat 102 menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang dinisbatkan sebagai pesihir. Berarti ada. Jadi ada. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tapi orang-orang itu maka Sulaiman, tetapi setan itu mengajari orang-orang untuk berbuat sihir. Jadi sihir itu yang mengajari setan, terkonfirmasi di Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Tapi sihir itu ada. Jadi ilmunya setan ada, dan itu berfungsi dengan baik
pada kondisi tertentu atas izin Allah. Nabi Muhammad pernah kena sihir, kemudian turun surat Al-Falaq dan An-Nas, namanya Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu semua kemudian dibaca oleh Nabi dan sihirnya itu hilang. Ternyata buhurnya itu dimasukkan ke dalam satu sumur lalu diambil oleh malaikat. Jadi saya ingin menggambarkan dulu bahwa sihir itu ada, jangan tidak usah menentang sihir, usah sok rasionalis. Kan yang rasionalis itu kan mengatakan tidak ada sihir, itu tidak ada, itu hanya halusinasi, itu hanya sugesti dan seterusnya. Bukan, itu real fakta. Itu dari fakta menurut kita. Ya tentu Bapak Ibu, karena sekarang ini kan kaum rasionalis tampaknya mulai menampakkan siunge di Indonesia dan di negara-negara yang lain, maka hal-hal seperti ini kemudian diingkari. Nah, pengingkarannya itu sebenarnya karena ada orang yang terlalu goib, kabeh goib. Makanya kan kita pilih-pilih. Kalau memang itu fakta dan kita temukan alasan dan dalilnya, ya kita sampaikan itu fakta. Tapi masalahnya kan biar orang pintar menggandakan duit jebule manusia. Terus ono ngaku dukun iso ngene jebule teritok. Macam-macam kan. Akhirnya ketika rame-ramenya pesulap merah membongkar siapa Samsudin di YouTube itu, kan orang mulai berarti disampaikan kayaknya bener toh. Nggak ada, itu semuanya hanyalah sulapan. Nah, akhirnya menafikan. Ini kan tumbuh subur di Indonesia ketelenian, terus ketemu orang terlalu rasional. Kan dua kutub yang berlawanan kan. Nah, kita sebagai muslim kan begitu. Yang ketelenian harus dicek, ini benar tidak menurut kacamata agama. Jadi rasional di satu sisi, ya kita irasional di satu sisi yang lain. Kalau mengatakan Islam itu harus selalu rasional, ya kita tidak begitu. Wong ajaran kita juga tidak harus begitu. Wong sing ngentut apane, sing diwudoni apane, itu yang dibawa rasional loh. Tapi ya kita memang ikutnya begitu. Nah, kembali ke sihir itu dalam pandangan Islam itu nyata, dan itu bisa terjadi. Nah, yang melakukan sihir itu orang-orang yang berteman dengan setan. Nah, kemudian Allah menurunkan surat Mu'awwidhatain. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti itu? Ya berarti kita menggunakan surat dan ayat tertentu yang memang digunakan untuk melawan sihir. Nah, karena sihir itu pakai ilmu, maka ini juga pakai ilmu. Nah, itu Mu'awwidhatain itu cara membacanya, terus kemudian apa dosisnya, terus kapane. Nah, itu kan butuh ilmu. Yang umum diajarkan kepada kita kan begini, itu ilmu umum Bapak Ibu. Sebelum tidur jangan lupa baca Mu'awwidhatain. Kan itu wis pokoke sak durunge tidur kon maca niku. Itu kan standarnya begitu Bapak Ibu. Sebagai vaksin bagi kita supaya kalau ada virus mengenai itu orang gede-gede banget. Jadi kalau vaksin COVID kita disuntik, itu ya suntian kita, suplemen kita supaya terhindar dari potensi sihir. Tapi kan bukan hanya itu Bapak Ibu. Itu kan ilmu yang disampaikan secara publik. Nah, para ulama itu menggali ilmu-ilmu yang tidak disampaikan secara publik dan memang tidak dipublikasikan. Nah, itulah yang tadi disebut dengan orang pintar tadi.
Nah di Indonesia ini orang pintar ada dua, satu basisnya syariat, yang kedua basisnya non syariat. Makanya saya pernah menyampaikan di sini juga kayaknya, jenengan kalau mau datang ke orang pintar, kan ya ada mungkin takon, Pak jenengan ilmu syariat orang, kan yo, sama apa percaya sampai ini kan yo, ada mungkin Bapak Ibu, maka lihat diidentifikasi, ya dilihatlah, wong sholat orang, baca Quran tidak, terkenal aneh-aneh dalam agama betul, kan ngoten Bapak Ibu, itu cara identifikasi. Terus mengkorek dongani piye? Jika orangnya sholat, maca Quran ya apik, ngaji, nah Bapak Ibu, faktanya begitu. Tentu kalau dia menggunakan ilmunya setan, ya setan tidak terima. Wong dia bolak-balik a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru saya laku jaluk turun aku sing genah wae sampeyan. Kan nggih mboten nyambung to, Pak. Artinya kita mengidentifikasinya dari zahir. Itu kalau ada orang yang datang ke orang pintar, datang ke orang pintar katanya sholatnya tidak diterima, ikut datang kepada orang pintar semua benar. Nah bagaimana identifikasinya? Ya tadinya seperti itu ya. Jadi itu ada ilmu yang spesifik yang memang diajarkan secara tertutup. Jenenge tertutup, mboten terbuka. Cinta bukan ya mau nih, ayat kursi terus itu. Jadi memang tertutup. Dan memang ada yang menspesialiskan dirinya di situ. Nah, bagaimana sebagai Muslim datang kepada orang yang punya spesialisasi di situ. Nah ini Pak, aku adalah kategori dewi. Kan tidak tahu. Masalahnya di Indonesia lain untuk masalah spesialis. Oh itu kayak dokter itu kan. Makanya Gus Bahan itu nanti memberikan Indonesia itu lucu. Hanya orang dokter gigi menerima praktek murah apa. Tapi pun yang orang Ustaz Kiai menerima ulama pantes. Akhirnya om domile sing cetok, tidak ada spesifikasi, tidak ada standarisasi. Akhirnya kan mulut sampai dewe. Jadi nggak cetok kabeh. Iki hebatnya boleh dewe. Ya wis memang kudu boleh dewe kan betul. Standarisasi dan seterusnya. Dulu pernah kan ada standarisasi dari ngono ya dikritik pemerintah kok intervensi. Tapi ya ada yang mengkritik benar. Boleh dari standarisasi, mengko ya sertifikatnya didol. Akhirnya, jadi proyek apa gitu. Ya, tapi ya sesuatu teman-teman lah. Sesuatu karena bagaimanapun kan kita memang tidak punya standar. Jadi kalau jenengan pamane, ngerti, wong kuwi pinter apa bodoh, orang ini bisa atau tidak, kan tidak punya standar Bapak Ibu. Nih, anggap ngomongnya pintar ya, kan ngono tuh. Entah itu akidah ya apa, kan kita tidak. Makanya di beberapa kesempatan saya itu sering menyampaikan, saya bermadzhab Syafi'i itu supaya cetok Bapak Ibu. Jadi buat menawa jenengan madzhab Hanafi, umpamanya ikut ngaji kan tadi, sing disampaikan Pak Ridho ini madzhab Syafi'i, mayoritas Syafi'i. Jika paling boten cetok. Nah kenapa kok menyampaikan begitu? Ya karena faktanya sejak kecil yo ngaji Syafi'i, kitab yang dipahami yo Syafi'iyah. Pokoknya ngaji ini mulai masuk di fikih, Riyadul Badi'ah, terus Tolek, Takrib, terus Mu'in, terus Wahab, terus Minhajul Qawim, terus macam-macam Syafi'iyah yang berbeda. Paling tidak orang kan bisa, aku Hambali yo, Syafi'i aku lah cocok, kan apa? Tapi kan kita jadi tahu, paling tidak ya mati sini. Nah, kembali ke tadi, bagaimana yang dilakukan Fulana tadi, kalau dia memang mau datang ke orang yang diduga pintar, dan tadi dikatakan sing diwaca yo ayat-ayat Quran,
tapi kok isih panas Pak, berarti ilmu ini kalah. Dan ilmu ini kalah ya, tapi iso menang kebatilan. Batil menang lawan hak kuwi bolak-balik. Mboten, dadi ngaten lho nggih. Mboten mesti bener lawan salah sama dengan menang sing bener. Pasti mboten. Mboten Bapak Ibu. Kebenaran vs kebatilan, apa mesti menang kebenaran? Mboten. Nek ngono Pak Uhud sing bener sapa? Sing bener Kanjeng Nabi apa kafir? Ayo. Sing bener tetep Kanjeng Nabi, lah kok kalah? Ya memang kalah. Lah kuwi termasuk ngoten niku. Lah kula jenengan kadang ngene. Wiridan ngene dadi ini kalah. Aku macake apa jenenge Muawiyah tetep bisa krasa kan bisa krasa apa mas berarti kan ora mandi kan. Nah niku mungkin leh ngekei gula kalah karo kopine dadi menang pahite nek menang pahite kudune gulane ditambahi kan ngono. Jadi jangan membandingkan benar dan salah selalu menang dan kalah ya, jangan Bapak Ibu. Engko kalau jenengan bundel sing bener mesti menang boten Bapak Ibu. Lah kan ada ayatnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran akan datang, akan menang, batil akan hilang. Itu konteksnya Nabi Muhammad. Akan mau pada akhirnya manusia itu terakhirnya dunia itu menang batil atau menang hak. Dunia loh jadi kan pernah dengar kiamat? Pada saat kiamat mukmin ada kan? Yang pengajarilan kebatilan apa kebenaran? Kebatilan. Berarti yang duniawi endingnya isinya menusuk batil. Berarti sing bener pateni, sing bener dikalahkan. Ini fakta yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Jadi kalau dengan memaknai waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil itu ya harus dimaknai secara terbatas, tidak diabsolutkan. Nah termasuk ini dukun nyantet diajangi kalau ayat kursi, ternyata ayat kursi ini lobo, dukunnya lobo, melebu ini kena mati sisa. Berarti ayat kursi kewan canggih bukan sing maca ayat kursi ulang jaduk, ulang ibadah. Nah berarti tergantung sing telase beda berarti Bapak Ibu. Terus piye Pak? Ya wis diikhtiari sane-sane. Nah nek mati piye Pak? Mati ya di. Lu ngono jawab tadi. Mboten, nek wong mati kok disantet, berarti insyaallah dia mati syahid. Anu apa Bapak Ibu? Kuwi yang disantet tenang. Jebule lo weteng. Soalnya kalau nanti mau tadi Pak, kalau pinten ya disantet ya ngio-ngio dewe. Jadi malam-malam saya itu ngaji di Istiqomah malam Sabtu. Otaknya pulau bawa sini sakit. Wah Masya Allah. Bismillah kalau tak ngaji itu pas ngaji mari Pak. Rampung ngaji lo mana? Padahal ngaji ini double kali. Saking Istiqomah jam 9, habis itu ngaji lagi sampai jam setengah 11. Ini kampung pulau ya, ya Allah, muka pas ngaji mantul, barang ngaji lo nanti subuh boten sakit tilem. Berarti sakit ya, tapi pulau pikir dari iya sih, nah iya ya, tapi harus diwacake macam-macam kok hilang. Pulau kebawa ke rumah sakit. Akhirnya saya masuk ke IGD subuh-subuh. Sesudah masuk IGD, terus PI obat anti rasa sakit, sing lewat debu itu. Karena sakitnya luar biasa. Sesuk diperiksa ternyata kolik. Kolik apa?
tahu ya politik ya. Pokoknya politik ngomong rasanya kan kalau suatu ngotot itu, wah orang situ disantet lah. Kesimpulannya buatan situ di santet. Oh sebetulnya ini, makanya saya sampaikan kalau terkonfirmasi loh ya. Karena konfirmasinya sudah tidak, udah besok lagi disuruh minum air putih yang banyak, seminggu lagi dicek pun saya. Oh berarti ternyata nganggo banyu putih sedino niku 3 liter blending lah apa sing penting apa niku ceritane. Jadi kula nate ngrasake ngoten niku. Jadi jangan juga terburu-buru menyimpulkan itu sampai belum tentu kan betul. Makanya harus membuat banyak eksperimen. Oh ini. Nah tapi ikhtiar yang dilakukan muslim yang memang sudah benar, dibacakan ayat-ayat tertentu, sabar dan seterusnya. Jadi jenengan dari muslim itu jangan gini over ekspektasi. Pokoknya ini berarti aku di tempat yang benar mesti aku menang. Betul. Belum tentu yang kita baca itu bisa menghilangkan santet ya, belum tentu. Tapi probability-nya ada, tergantung dosisnya, tergantung pembacanya, tergantung yang ngirim. Jadi banyak faktor ya. Kesannya kalau jenengan itu terkomune ngono ora patek mandi, aku ning ngene dukune malah mandi kok. Kok nyembelih apa jenenge ayam cemani, ndek apa jenenge ketai kita dari malah ayo Pak, berarti kan sih bener kuwi lho, malah disimpulke sih bener kuwi. Jenengan mantun tapi caranya salah dan jenengan dosa. Pilih pundi? Mari caranya salah dosa, tapi lah mari awake loro tapi bener. Nah ini pilihan sing ora penak. Nah, kita khawatir begini loh Ibu, pas mari caranya salah, mati. Mari ini yuk, mati ini dalam keadaan melakukan tindakan yang salah. Dan ini sakit Bapak Ibu. Karena kalau sudah mati kan berarti tidak ada proses taubat. Nah kalau belum mati masih ada proses taubat. Jadi pertanyaan tadi, apakah yang harus dilakukan? Tetap harus berikhtiar sesuai dengan kemampuan. Tapi ampun takon Pak Bedowi pundi wong sing jagoan kula boten ngerti. Boten ngerti. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau saya tanyakan, orang yang berbuat salah kan hadiahnya dosa. Dari dosa itu berarti otomatis masuk neraka. Kalau masuk neraka kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa itu layak masuk neraka. Saya tidak mengatakan pasti. Jadi dosa itu kausalitasnya ya masuk neraka, layak. Nah jadi atau tidak nanti ada proses. Semua dosa itu ujungnya neraka, tapi ada kebijakan tertentu. Contoh, Allah menyampaikan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Itu ayat berkaitan dengan pelaku dosa. Jadi pelaku dosa itu ada dua kemungkinan, Allah ampuni dosanya atau Allah siksa dengan perbuatannya itu. Nah kemudian masalah dosa menjadi neraka, ya memang jalurnya begitu. Kalau jenengan tidak dosa, yakin tidak akan masuk neraka. Yakin Bapak Ibu. Kalau Anda dosa, bisa masuk neraka. Bisa masuk neraka. Tapi bisa saja tidak. Bisa masuk neraka, bisa saja tidak. Kalimat bisa ini berarti kan ada dua kemungkinan, iya dan tidak. Nah bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan? Banyak cara Bapak Ibu, banyak cara. Beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang orang yang tukang nyolong kain kafan, sugih ngomong kalau anak-anak
bapak kan supir duitnya akeh, kok nyolong kain kafan kok duitnya akeh, apa mahal ya? Kain kafan ya mungkin kan berdukun mahal ya. Saya mati selosok lima kok. Gua belum ngerti lah pokoknya. Baik, nyuri. Dia punya duit banyak. Lalu dia pesan sama anaknya, aku kira duit. Sama nganggep aku apa itu anak? Saya pak. Nah, aku kok ngamali apa? Sesuk nek mati aku wedi lah Gusti Allah, opo wae. Bawa monggo dibuat albumnya di laut. Ada ya? Oh, hadisnya banyak ini, masalah ceritanya banyak. Ini zaman Bani Israel dulu. Singkat cerita, Gusti Allah memerintahkan pada bumi untuk mengumpulkan semua dari umum itu juga ngadep, Bapak Ibu. Ngadep ditakoni kalau Gusti Allah, kenapa kamu lakukan itu? Terus dijawab, kula niku wedi kalih jenengan Gusti. Perbuatan kula niku dosa. Ngoten niku diampuni sama Allah. Berarti kan enggak jadi disiksa. Itu yang saya sebut tadi, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi apakah perbuatan dosa itu pasti masuk neraka? Kebijakan Gusti Allah. Tapi kalau perbuatan dosa bisa memasukkan ke neraka, iya, bisa iya. Tapi pasti ya boten, karena ada kebijakan. Mulanya kalau jangan nonton mau dosa, ya jangan teman-teman kalau jangan ngerti kebijakan. Tapi juga tidak boleh membolehkan dosa, karena membolehkan dosa itu bikin Allah marah. Lebih baik pendosa-pendosa itu ngakoni dosane, terus kaya mau wedi nanti pengen dobong itu keselnya salah, tapi hatinya benar. Jadi gini loh Bapak Ibu, jangan dicampur aduk deh. Salah adalah salah, tapi kebijakan Allah itu ada. Tentu yang masuk kebijakan ini hatinya pasti bening dan bersih. Bahwa dia berdosa, yes, tapi hatinya bersih, ikhlas karena Allah. Kalau hatinya itu bening, bersih karena Allah, nggak peduli siapapun dia. Pelacur bisa masuk surga, mau ngedai banyu anjing. Itu jangan terus bayang ya wes aku kan kayak banyu anjing besok. Dan jangan kayak ikhlas tenang Allah, wedi tenang ke Gusti Allah, itu yang akan dinilai dengan ketat. Tapi selagi ada faktornya yang memang masuk kategori itu, ya bisa dosa yang dimaafkan. Nah, tapi mau dosa yang dimaafkan ini mesti wedi kalau Gusti Allah. Mulane kok mau sing kon ngomong kan ngomong kalau anake, aku duwe apik babal belas. Aku ada apik babal belas. Mulane mula jenenge atine kudu ditoto. Wong sing ngeyelan atine jelas niku abot. Masalahnya apa? Atine dibiji wis elek. Makanya kita ngaji begini ya, tujuannya ya salah satunya untuk membersihkan hati. Lebih baik merasa salah meskipun benar daripada merasa benar. Kenapa? Itu urusan kita dengan Allah. Merasa benar dengan benar itu beda. Nek benar itu ukurannya syariat, Bapak Ibu. Ukurannya syariat itu benar salah. Mau nggak sholat salah betul salah. Nek jangan mulai sholat kan di dalam ini itu kan bukan alat ukur yang benar. Orang tidak sholat salah siapapun pelakunya. Nah, tapi orang sholat tidak sholat masuk neraka bisa diampuni tidak? Ayo nanti dulu akhir. Nek akhirnya kok tobat, kok ditenang malah Gusti Allah, ngakon disapai, isowe ora situ mlebu neraka. Tapi kan kebijakan. Oke, terus jangan melakukan dosa sing penting ketika Gusti Allah artinya bersih, insya Allah bisa terhindar dari adab, bisa terhindar dari neraka. Ya diawe-awe kalau apa coba belum lah. Aku jalur tambahan, ya jangan ngomong, aku pengen nggonmu. Lah apa bukti keseriusanmu tidak pengen gini? Aku ditenang. Jadi banyak ya Bapak Ibu
penghapus dosa itu banyak. Jangan menyepesifikan ngene kudu. Jenengan ngaji ini lho Bapak Ibu, satu langkah kata Nabi menghapus satu dosa. Jadi seminggu ngaji bisa, terus langkah itu yang 700 langkah, terus dosanya jenengan mau 600, kan susuk 100. Dulu ini dari ngaji Nabi itu kok. Yang penting ikhlas, yang penting dilanjutkan. Lain pulau barangnya bolak-balik ngaji itu salah satu niatnya mau tadi Gusti nek pulau dosane kakak kita pulau sekolah matakan gini dan ini nek mukul malah nek 100 ya. Jadi umpamanya sedina gawe 100 kesalahan kuwi ya mungkin patut berharap, patut berhusnudzon kita ya silahkan yo. Niku husnudzon bukan sombong, bukan bangga. Niku dipikir, mulanya jangan ngaji itu niatnya. Nah, mau tadi kok dari ada kok. Jadi kita berharap sesuatu yang proporsional. Mulanya kalau niat ngaji tenang itu ya dosanya akeh. Pak, kalau pengen ngaji ya justru jangan patut ngaji. Dosanya akeh. Mantap Bapak Ibu, mantap. Cukup. Monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.